Sebagai salah satu sekolah swasta Islam di Jakarta Timur ini tentunya ingin memiliki kualitas unggul di dalam imtak, iman, dan takwa, tak lupa iptek, dan peserta didik kami juga memiliki wawasan yang global saat ini dan mampu berkompetisi. Berawal dari pendekatan belajar apa yang anak-anak itu suka gitu. Nah, kalau kita deketin dari yang mereka suka, kayaknya untuk mencapai tujuan itu akan lebih mudah gitu. Nah, berawal dari situ, dan mau nggak mau kan teknologi memang terus berkembang ya. Kalau ya cepat atau lambat kita harus mengadopsi teknologi dalam pendidikan. Ya udah pasti di anak-anaknya, karena anak-anak sekarang itu semakin maju, pola pikir mereka itu semakin luar biasa. Sudah pasti peran guru itu adalah di depannya anak-anak ya, karena kalau misalkan guru itu tidak bisa menjadi penuntunnya anak-anak gitu ya, sudah pasti anak-anak bisa salah jalan mungkin. Pembelajaran menggunakan iPad, ulangan pakai iPad, bisa nyatet pakai iPad, dan dengan kelebihan-kelebihan iPad gitu. Kalau pakai iPad kan lebih gampang gitu, tinggal klik-klik selesai. Gitu. Terus kalau misalkan buku masih belum revisi, tinggal download buku gitu. Kalau pembelajaran bahasa Inggris, mereka kan misalnya sebuah pembelajaran deskripsi misalnya ya, mendeskripsikan kalau dulu misalnya dengan metode konvensional kita memberi gambar, coba anak-anak deskripsikan gitu. Tapi sekarang dengan iPad itu, saya bisa membebaskan mereka, kalian cari gambarnya, atau misalnya kalian foto temannya lalu deskripsikan gitu. Jadi celah sekecil apapun dari penggunaan iPad itu sebenarnya bisa kita masukkan dalam pembelajaran gitu contohnya. After this we will have Mr. Kenny. Yang ada di pandangan awam misalnya ya, bahwa iPad itu atau sebuah tablet itu hanya sebagai bisa main game anak-anak, terus untuk foto saja, untuk video. Sebenarnya itu kita bisa gunakan dalam pembelajaran anak, dan anak-anak di sini menjadi berubah bahwa alat ini pun jadi sarana belajar saya sekarang gitu. Sistem pembelajaran di mana teknologi informasi komunikasi menjadi pemeran utama dalam kegiatan mencerdaskan peserta didik. Peran guru di era teknologi ini bisa sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, navigator dalam ilmu pengetahuan, serta sebagai kolaborator ketika proses pembelajaran bersama peserta didik. Jika mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelajaran, guru akan langsung ngelock gitu, akan memaksa iPad agar tidak melakukan apa-apa. Bamboo paper biasanya untuk catatan, Google Docs juga untuk catatan. Sedangkan kalau ulangan biasanya itu di Vismar. Sedangkan kalau latihan-latihan biasanya paling sering itu ditulis di Google Docs. Kalau pakai ini kan bisa menggali, mencari sumber informasi atau mencari media
aplikasi kehidupan sehari-hari itu kayak apa aja gitu. Jadi guru itu kalau yang biasa kan kita based on paper ya. Kalau ini karena menggunakan device, jadi kita bisa menggunakan aplikasi Vsmart. Penilaiannya kan otomatis ya, jadi kita kan sudah menuliskan poinnya berapa, kemudian batas minimalnya KKM-nya berapa. Jadi setelah anak, limit waktunya juga kan jelas berapa lama. Ketika anak menyelesaikan, mereka sudah selesai, otomatis nilainya akan muncul. Saya sih berharap interaksi antara guru dan siswa itu lebih berkembang lagi. Tidak hanya sebatas aplikasi yang mereka temukan gitu, tidak. Lingkup interaksinya akan lebih luas lagi, bentuknya akan lebih interaktif lagi. Pekerjaan saya menjadi lebih mudah ya, dengan menggunakan iPad. Soal yang ada digital mereka kirimin balik ke saya, terus di manage menggunakan cloud, di manage-nya menggunakan cloud, itu lebih gampang untuk dinilai, dan pekerjaan anak-anak itu nggak bakal, mungkin kalau di kertas itu ada yang hilang-hilangan, tapi di cloud kan aman asal dari kedilihat. Dimanapun saya berada, saya bisa membuat pembelajaran untuk anak-anak saya. Bedanya pembelajar dengan media seperti ini, terutama gurunya, bedanya dengan guru yang lain adalah dia membawa konten yang di luar itu yang banyak, bagaimana dikemas sedemikian rupa supaya fit kepada anak-anak yang ada di kelas gitu. Karena banyak apapun yang ada di luar sana kontennya, kalau tidak fit dengan anak pun mereka tidak siap menerimanya gitu, atau tidak bisa dicerna dengan baik sehingga responnya salah, tidak seperti yang diharapkan. Kalau sekarang dengan iPad udah mungkin agak beberapa bisa disolusikan. Biar itu tuh jadi motivasi aku, kita tuh harus bertanggung jawab, terus kayak lebih memudahkan, terus nanti kan lebih gampang lagi buat kita nanti UN, nggak terlalu pakai laptop kan, itu lebih susah, lebih enakan gampang pakai alat belajar ini. Agar siswa-siswi di Indonesia itu menyaingi siswa-siswi yang ada di Eropa, Amerika, dan lain-lain.